Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sigit Kusuma, NIM 1805101 dari jurusan Teknik Elektro 2018. Nah, saya di sini ingin menjelaskan sebuah buku berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa isi dari buku tersebut. Nah, untuk buku tersebut nanti akan saya tampilkan seperti apa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian, saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang buku yang saya baca. Buku ini bagus sekali menurut saya karena buku ini memiliki kelebihan mudah untuk dibaca, kata-katanya mudah, lalu penjelasannya juga ada, ayat sucinya juga, ayat suci Al-Qur'annya juga sebagai penguat bahwasannya buku ini didasari oleh Al-Qur'an dan juga hadis. Namun ada beberapa kekurangan dari buku ini. Salah satunya buku ini menurut saya kurang adanya gambar atau ilustrasi gitu kan, terus kurangnya ada ayat namun tidak ada bacaan Arabnya, hanya saja bacaan artinya saja, Latinnya saja, sehingga membuat pembaca lama kelamaan jenuh juga karena membaca melihatnya semuanya hanya kata-kata saja, tidak ada gambar, tidak ada arah. Di sini ada 166 halaman yang banyak sekali bab-bab tentang ilmu dan Islam. Jadi pertama-tama tuh di sini dikaitkan sekali dengan Al-Qur'an karena Islam sendiri memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran. Sepatutnya Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebagai muslim, sebagai seorang Islam. Kenapa seperti itu? Karena di Al-Quran ini memiliki banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat sebenarnya. Banyak sekali pengetahuan yang bisa kita cari, kita gali gitu, di Al-Quran itu sendiri. Makanya di buku yang saya baca, nanti saya akan tampilkan bukunya karena saya pribadi membacanya di internet itu. Jadi kekurangannya juga membacanya di HP gitu, jadi membuat mata juga sedikit lelah gitu. Enak kalau emang bukunya ada langsung tuh, enak langsung dibaca, nah, sehingga menunjukkan hasil bukunya juga gampang. Nah, nantinya saya akan tampilkan di layar buku kayak seperti apa, penerbitnya siapa. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang isinya gitu, bagaimana sih Islam dan ilmu pengetahuan
apakah bentrok atau gimana, kan kita tidak tahu ya. Nah, semuanya bisa dijawab oleh Al-Quran. Hebatnya Al-Quran seperti itu. Makanya Al-Quran sendiri sebagai pedoman hidup kita, teman-teman. Dari mulai Al-Quran tuh ada menyebutkan bahwa agama Islam itu adalah dengan sebutan dinul haq, agama kebenaran, dan dinul qayyimah. Jadi agama yang benar. Jadi sudah mestinya kita sebagai umat Islam itu bersyukur karena kita sudah memiliki agama yang benar. Kita sudah mempunyai agama yang benar. Dan di Al-Quran sendiri ini itu bisa membawakan hati kita tenang. Kenapa? Karena kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca isinya, itu banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat. Banyak sekali. Dari mulai akhlak, kita bisa belajar akhlak kalimah yang baik di Al-Quran. Bagaimana berbuat kepada orang tua, gitu, menghormatinya, menurutinya, mentaatinya, gitu. Berperilaku baik kepada masyarakat, itu semuanya terangkum Al-Quran sendiri sebagai bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya emang Allah itu ada buktinya. Al-Quran seperti apa ya? Seperti ramalan yang mungkin kalau dipikir secara logika itu kita nggak akan sampai, karena kita hanya dituntut untuk percaya saja, gitu. Bahwasanya emang Al-Quran itu pedoman bagi kita, dan Al-Quran ini sebagai bentuk keesaan Allah dan mujizat, gitu. Ketika kalian membaca Al-Quran dan mengartikannya, maksudnya membaca artinya, kalian mendapatkan sebuah pelajaran ilmu yang sangat luas, gitu. Sehingga yang kalian tuh tidak tahu bisa mengetahui, seperti terciptanya kita sebagai manusia dari segumpal darah, terciptanya alam semesta, itu semua terangkum di Al-Quran, semuanya ada. Jadi di buku itu menceritakan bagaimana hubungan antara Islam dan ilmu itu dirangkum di Al-Quran, gitu. Kalau dipikir-pikir gitu, kok bisa dari segumpal darah itu bisa menjadi seperti kita yang punya tangan, punya hidung, punya mata semua. Kalau dipikir secara logis itu susah berbentuknya. Matahari sepanasnya seperti apa, gitu kan, cahayanya bisa menerangi kita, gitu. Sampai pernah yang Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan itu yang mana, apakah matahari. Dia mengira matahari Tuhan, pada saat malam hari matahari tidak muncul, karena Tuhan itu semestinya selalu ada menemani kita di saat kita lagi sedih, senang, gembira, atau bahagia, atau sengsara, pasti ditemani. Dan sebenarnya ilmu dan Islam itu tidak bertentangan sama sekali, lurus sejalan, gitu. Kenapa? Ada ilmu yang menyatakan bahwa ahli ilmu ya, bahwa agama Islam itu agama yang benar, katanya. Karena melihat pada Al-Quran itu sendiri, bahwasanya seperti apa ya, ramalan gitu. Jadi di Al-Quran itu sudah tercatat ayat suci Al-Quran yang A misalkan. Nah, nanti diaplikasikan kepada ilmu teknologi itu berjalan itu lurus, tidak ada pertentangan. Ini membuktikan bahwa Islam dan ilmu pengetahuan itu sejalan. Jadi tidak ada pertentangan antara
Islam dan ilmu pengetahuan. Sudah sepatutnya kita berbangga sebagai orang Islam memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran. Sebenarnya orang-orang hebat tuh, orang-orang peneliti, orang-orang yang menciptakan sesuatu terkadang melihat pada Al-Quran. Bencana alam, apa ciri-cirinya, ciri-ciri akan terjadi apa seperti tsunami, tercantum pada Al-Quran. Sangat hebat sekali gitu kan. Sampai-sampai ahli sejarah pernah. Jadi waktu di Al-Quran menceritakan ada kapal besar yang mengangkut ribuan orang karena ada terjadi tsunami kan. Terus yang Fir'aun itu kan, itu ternyata terbukti waktu ahli sejarah mencari, oh ini mayat Fir'aun, oh ini kapal yang pernah terdampar, ada buktinya. Hanya kita yang memang lahir awal-awal jadi yang lahir tahun sekarang gitu, jadi bisa melihat langsung gitu loh kan, hanya bisa melihat dari Al-Quran saja. Dan kita harus percaya sebagai umat muslim yang beragama Islam seperti itu. Banyak sekali sebenarnya, seperti apa, seperti kita memiliki seorang teman, kita tidak tahu apa-apa gitu. Ilmu harus berbarengan dengan agama, tidak boleh ilmu berdiri sendiri, tidak boleh agama berdiri sendiri, itu tidak boleh. Kenapa? Karena contoh aja, misalkan seseorang itu sedang sholat nih, dia rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, pokoknya puasanya, agamanya pokoknya full, tapi tidak memiliki ilmu teman-teman. Jadi sholat bacaannya nggak tahu, terus puasa niatnya nggak tahu. Jadi ilmu itu harus dibarengi dengan agama. Contoh lain, misalkan seseorang yang pintar akalnya, ilmunya tinggi sampai sampai master, sampai berapa, kalau tidak dibarengi dengan agama ya, dia akan tersesat. Tetap kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya manusia biasa yang meminta bantuan gitu kan. Orang sukses itu bukan langsung jadi sukses, ada proses yang membanting dirinya. Dia meminta bantuan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jalan yang ditempuh lancar, yang akhirnya dia menjadikan dirinya sukses, menjadikan dirinya enak hidupnya, nyaman, aman. Itu karena dia memiliki agama sebagai penenang. Jadi saya pernah seperti galau gitu, milih setelah SMA, milih jurusan apa yang sebenarnya saya yang harus ambil. Saya Inggris kurang, jujur saya bahasa Inggris tuh kurang, cuman untuk perhitungannya lebih dominan. Jadi saya mencari internet apa gitu kan, sambil berdoa gitu, apakah harus mengambil jurusan apa gitu kan. Alhasil dapat hidayah, kayak kebayang ke kakak saya sendiri. Kakak saya seorang teknik elektro. Saya melihat bahwa teknik elektro proses kerjanya juga bagus kan, kedepannya bagus. Teman-teman, kembali lagi, tadi ada suara azan ya, kita sebaiknya
menjawab dulu adanya gitu kan, baru kita lanjutkan. Kita kembali lagi bahwasanya dalam buku ini juga menceritakan bahwa di alam, di lingkungan itu, di hutan, di sungai, di berbagai tempat itu memiliki makna gitu. Kenapa kok bisa sih terjadinya, bisa bertumbuhnya pohon gitu, terus mengapa bisa terjadinya tsunami gitu kan. Kita perlu melihat, bukan, kita sebagai umat muslim beragama Islam, apa sih faktornya gitu, apa penyebabnya kok bisa terjadinya tsunami. Karena itu terjadi karena lempengan itu kayak gitu, sehingga si permukaannya tuh kegoncang, akhirnya menyebabkan tsunami. Jadi saya tidak terlalu ngerti sebenarnya, cuman saya pernah dengar seperti itu. Nah, dari buku ini juga menceritakan bahwa hubungan antara Islam, ilmu dengan perbuatan itu sangat erat. Kenapa seperti itu kan? Contohnya saja, misalkan saya melihat di TV ya, melihat di TV di 86 gitu kan, contoh channelnya. Dia tuh menangkap seseorang, dia tuh mabok, kriminal gitu kan. Pokoknya perbuatan yang dilarang sama ajaran Islam gitu kan, yang dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat dilihat KTP-nya, pada saat ditanya sama polisinya, kamu agamanya apa? Terus dia jawab Islam. Tapi kok gitu kan? Kalau dilihat dari sesama tuh, Islamnya KTP, kadang ada yang bilang kayak gitu ya, Islam KTP tapi sikapnya tidak mencerminkan seorang muslim yang baik gitu. Makanya hubungan antara agama dan ilmu itu gak bisa dipisah. Dia beragama Islam tapi tidak berilmu, teman-teman, tidak memiliki ilmu agama, dia tidak mengerti yang dimaksud Islam itu seperti apa gitu. Makanya harus dirangkul, diajari gitu, kamu tuh Islam tuh begini loh, yang dilarang tuh ini loh gitu kan, sehingga si orang tersebut tuh mengerti gitu. Kadang emang ada teman saya yang berkecimpung di dunia perhukuman gitu, kepolisian lah. Nah, dia pernah menginterogasi seorang pencuri atau copet gitu kan. Nah, dia tuh mengakui bahwa mereka melakukan tersebut karena kepepet, karena dia mau gak mau gitu, kalau dia tidak melakukan mencuri, dia tidak makan, keluarganya tidak makan, katanya seperti itu. Nah, makanya di sini tuh butuh sekali gitu agama, ilmu itu, ilmu agama itu sekali, supaya iman yang di dalam diri kita terjaga gitu, melihat apa sih itu agama Islam itu apa, apakah menyusahkan? Tidak sama sekali. Agama Islam memudahkan kita. Contoh, kita diwajibkan sholat 5 waktu. Dulu tuh sholat sampai berapa puluh waktu, negosiasi sampai akhirnya jatuh pada 5 waktu saja. Lalu sholat pun yang tidak bisa berdiri boleh duduk, yang tidak bisa duduk boleh berbaring,
dan tidak bisa berbaring, ya berarti mengelipkan mata saja boleh. Begitu mudahnya Islam itu, begitu hebatnya agama Islam mempermudah. Sholat tuh bukan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi buat kita sebagai umat Muslim gitu. Kita yang butuh sholat, seperti tiket untuk masuk surga tuh kita harus sholat, fondasi gitu loh. Kalau sholatnya udah ugal-ugalan gitu, maksudnya belang beton, apalagi amal-amal yang lain. Saya pernah dengar bahwa sholatnya ditinggal, amalannya tidak akan diterima. Itu nggak tahu benar atau salah, tapi menurut saya walaupun itu tidak benar, tapi bagus untuk memperingati orang gitu, seperti kamu memberi makan seseorang, bersedekah terus tapi tidak sholat, uang yang kamu keluarkan itu tidak ada efeknya gitu, karena sholatnya tidak dilakukan gitu. Makanya ada yang bilang kalau tidak sholat amalannya tidak akan diterima gitu. Hanya seperti itu ya. Jadi teman-teman, yang saya baca di buku yang tadi itu semuanya saya rangkum, saya beberkan gitu loh. Dan insya Allah inti dari buku ini tuh agama Islam dengan ilmu pengetahuan gitu, mau zaman modern sekarang pun itu tidak bertentangan ya teman-teman, sejalan gitu. Makanya dan harusnya sejalan, harus berdampingan, karena kalau ilmu tidak didasari dengan agama gitu, takutnya nanti pembuatan suatu senjata dengan tujuan yang tidak benar, seperti itu. Makanya harus didasari oleh agama teman-teman, seperti itu. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.